selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kiranya damai, sukacita daripada Allah Bapa menyertai kita seluruh umat Tuhan bergereja di posisi ini. Baik, sebelum kita masuk di dalam pendengaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Saya akan bawa kita di dalam doa bersama. Baik, mari kita tunduk berdoa. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami diberi kesempatan dan waktu untuk bersama-sama menikmati persekutuan dengan Engkau lewat ibadah online kami pada minggu ini. Dan hamba-Mu berdoa kiranya kasih setia Tuhan dan damai sejahtera akan menyertai seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Baik yang sedang online, begitu juga yang sebentar lagi akan bersama dengan kami. Tuhan sertai mereka, beri mereka ketenangan, dan jauhi mereka dari segala gangguan kuasa-kuasa luar, kuasa-kuasa jahat. Dan bagi hamba-Mu yang berbicara Tuhan, Tuhan pakai hamba-Mu dalam waktu yang singkat ini biarlah dapat berbicara sesuai dengan rencana Tuhan pada pagi ini bagi seluruh jemaat Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawa kita untuk berbicara tentang satu tema, yaitu menjadi jemaat yang berperanan. Ya, tema kita pada pagi ini yaitu menjadi jemaat yang berperanan. Bagi jemaat Tuhan yang sudah dibaptis, kita sudah dikuduskan dengan darah Tuhan Yesus Kristus, maka dengan itu kita diterima menjadi jemaat Tuhan dalam satu keluarga yang besar, seperti gereja kita posisi pada saat ini. Dan sudah tentu di dalam satu keluarga yang besar itu, begitu juga di dalam seperti keluarga kita di rumah, semua orang akan berperanan atau semua orang akan mengambil peranan di dalam persekutuan keluarga besar itu. Ya, sebagai contoh, mungkin ada yang suka berperanan di dapur, mungkin ada yang suka berperanan sebagai tukang membersih rumah, mungkin ada yang suka berperanan untuk bercucuk tanam, menghias rumah di luar, dan mungkin ada juga yang suka berperanan hanya duduk-duduk saja, melihat TV, menonton TV, dan berbagai-bagai. Apapun peranan kita, ataupun apapun kesukaan kita, itu adalah peranan kita di dalam sebuah keluarga ataupun di dalam sebuah kelompok yang besar. Dan tidak kurang juga ada yang suka berperanan hanya untuk duduk, melihat, dan memberi komen. Walaupun begitu, mungkin itu tidak akan menjadi beban kepada satu keluarga besar itu ataupun dalam satu kumpulan itu. Tetapi ianya akan menjadi satu masalah kepada seluruh anggota jika omongan itu ataupun komplain itu hanya tinggal komplain saja, tetapi tidak akan memberi apa-apa impak kepada apa yang diperkatakan. Nah, disinilah apa yang dikatakan menjadi jemaat yang berperanan.
sama seperti gereja kita pada saat ini, memang benar kita tidak ada hamba Tuhan ataupun pendeta, pastor yang ditempatkan di dalam gereja kita menjadi pentadbir ataupun menjadi orang yang memerhatikan pergerakan seluruh kehidupan jemaat di dalam gereja ini. Namun pun begitu, kita bergerak karena kita ada satu tim pentadbir yang mentadbir perjalanan gereja kita ini supaya gereja kita ini terus dapat bergerak ke hadapan. Nah, pada pagi hari ini saya suka untuk membawa kita sekali lagi belajar tentang satu sejarah di dalam Alkitab, ya, yang berkait dengan peranan seseorang di dalam satu kumpulan ataupun jemaat ataupun masyarakat. Siapa yang ada firman Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita sama-sama membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyangkannya pakaiannya serta berkata, "Alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Di dalam pentadbiran Raja Aram mempunyai seorang panglima yang diberi nama Naanam. Naanam ini adalah seorang panglima perang yang sungguh hebat dan disayangi oleh Raja Aram pada ketika itu. Namun pun begitu, apa yang terjadi pada ketika itu? Panglima Naanam mengidap satu penyakit yang kalau kita melihat di dalam sejarah Alkitab, kalau siapa sahaja yang menghadapi penyakit ini, ia adalah sesuatu yang amat berat dan hina pada ketika itu, yaitu penyakit kusta. Ya. Jadi sama seperti apa yang kita alami pada ketika ini, di mana seluruh dunia sedang menghadapi kesukaran dengan masalah pandemik yang sedang kita hadapi pada saat ini, yaitu COVID-19. Ya, dan pada ketika ini ramai dunia yang masih lagi belum menikmati ataupun merasa apakah vaksin ataupun obat yang paling mujarab dan sesuai untuk menghadapi wabak yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Nah, apa yang dialami oleh Panglima Naanam pada ketika itu, dia diserang oleh satu penyakit yang dipanggil penyakit kusta. Dan seperti yang kita ketahui, penyakit kusta ini adalah satu penyakit yang amat sukar untuk diobati, ya, pada zaman itu. Maka dengan itu, memandangkan Raja Aram sangat mengasihi panglima perang ini, lalu mereka mencari inisiatif bagaimana untuk mengobat panglima perang yang diberi nama Naanam ini. Nah, kebetulan pada ketika itu ada seorang gadis yang menjadi pembantu kepada istri Panglima Naanam ini, seorang gadis muda yang berasal daripada Israel,
Seperti yang kita ketahui di dalam sejarah Alkitab, kerajaan Aram ini adalah satu kerajaan yang besar kalau dibandingkan dengan kerajaan Israel pada ketika itu. Nah, apabila gadis muda ini yang berasal daripada Israel memberitakan kepada istri Panglima Naaman ini, dia mengatakan bahwa ada baiknya untuk kita menghantar Panglima Naaman ke Syria untuk berjumpa ataupun untuk berobat dengan seseorang yang ada di sana. Lalu mendengar nasihat ataupun saranan yang diberi oleh wanita muda ini, Raja Aram coba untuk mengutus satu surat kepada Raja Israel pada ketika itu. Dan kita dapat melihat apa yang diperkatakan oleh Raja Israel di dalam utusan suratnya itu, Raja Aram kepada Raja Israel pada ketika itu. Nah, apa yang ingin kita perkatakan pada pagi hari ini, setelah Panglima Naaman ini pergi menghadap Raja Israel, dan dia pergi dengan membawa satu surat ataupun utusan yang diberi oleh Raja Aram pada ketika itu, dan bunyi surat yang dibawa oleh Panglima Naaman adalah seperti apa yang kita baca sebentar tadi, yang berbunyi demikian. Saya akan membaca sekali lagi. Setelah Raja Israel menerima surat ini, lalu Raja Israel secara spontan berimpak dengan apa surat yang telah dibawa oleh rombongan Raja Aram pada ketika itu. Lalu Raja Israel berkata demikian, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Pengertian yang diberikan oleh Raja Israel pada ketika itu bahwa Raja Aram dia coba mengolok-olokkan Raja Israel ini, sehingga Raja Israel mengatakan, apakah dia menganggap saya ini adalah Tuhan yang boleh menyembuhkan orang yang sakit kusta, yang boleh menghidupkan orang yang mati? Dan lihatlah, mereka coba mengolok-olokkan saya. Ini adalah persepsi yang diutarakan ataupun datang daripada Raja Israel pada ketika itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita di dalam berkeluarga, di dalam bergereja? Inilah yang selalu dihadapi oleh jemaat Tuhan, di mana ketika kita mendengar sesuatu berita ataupun sesuatu kabar berita, maka dengan tidak semena-mena kita membuat satu persepsi ataupun mengeluarkan satu pengertian bahwa orang ini dia begini begitu. Apa yang diperkatakan dia, itu tidak betul. Apa alasan untuk kita mempercayai apa yang diperkatakan oleh dia, oleh si A, oleh si B? Untung pada ketika itu Nabi Elia mendengar tentang keluhan yang dinyatakan ataupun yang dilakukan oleh Raja Israel pada ketika itu, ya. Raja
Nabi Elia mendengar bahwa Raja Israel sudah mengoyak pakaiannya dan dia sangat marah, maka Nabi Elia mengambil satu pendirian yang sangat sederhana dan dia memberi kabar kepada utusan Raja Aram pada ketika itu, dan dia berkata, suruhlah orang itu bertemu dengan saya. Nah, ketika Nabi Elia sudah memberi saranan yang seperti itu, maka Panglima Naaman ini telah diberi arahan untuk pergi berjumpa dengan Nabi Elia. Ketika Panglima Naaman ini mendengar tentang arahan ataupun permintaan yang diberi oleh Nabi Elia, maka timbul satu amarah di dalam dirinya. Ya, ketika dia pergi kepada Nabi Elia, dia berkata, mengapa dia tidak datang ataupun keluar berjumpa dengan saya? Setidak-tidaknya dia akan menopang tangan dan mohon kepada Allahnya atas kesembuhan kepada penyakit yang saya sedang alami. Tetapi apa yang diperkatakan oleh Panglima Naaman ini, mungkin dia selama ini merasa bahwa dia adalah seorang panglima perang yang sangat hebat, dan dia adalah seorang yang sangat digeruni dan dihormati, dan dia adalah orang yang biasa hanya memberi perintah ataupun arahan-arahan saja. Tetapi ketika dia menemui Nabi Elia, tetapi Nabi Elia ketika ini yang memberi dia arahan, ya, yang memberi dia arahan dan untuk dia bertindak begitu dan begini, begitu dan begini, maka timbul perasaan tidak senang hati, ya, kepada Panglima Naaman, sehingga dia mengatakan bahwa kalau dia menyuruh saya mandi di sungai Yordan, lebih baik saya mandi di sungai Damsyik, katanya. Di sana ada sungai Abana, sungai Papar dan sungai Damsyik. Apa bezanya kalau saya mandi di sungai Yordan dengan di sungai-sungai yang ada di tempat kita? Nah, di sini kita dapat melihat, ya, bagaimana seorang yang punya kedudukan yang terhormat, punya kedudukan yang terpuji, dan seorang yang disayangi oleh raja. Rupa-rupanya dia di dalam hatinya, dia adalah seorang yang tidak suka diperintah atau dikongkong oleh orang lain. Dan dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang sangat baik, dan dirinya adalah orang yang sudah cukup sempurna dan tidak perlu lagi diberi nasihat, tidak boleh lagi diberi pendapat oleh orang-orang yang lain. Nah, apa yang terjadi pada ketika itu? Salah seorang dalam rombongan panglima perang ini, Raja Aram pada ketika itu, dan dia berkata kepada panglima perang ini, yaitu kepada Naaman, ada baik kita ikut saja permintaan ataupun perintah yang diberi oleh Nabi Elia. Kamu pergi saja ke sungai Yordan dan kamu mandi 7 kali, dan kita lihat apa hasilnya. Mungkin ada sesuatu yang kita tidak pernah pikir, ataupun ada sesuatu yang di luar daripada jangkaan kita mungkin akan berlaku. Maka panglima perang ini yang bernama Naaman, dia terima seruan yang diberi oleh salah seorang anggota mereka. Lalu dia pergi ke sungai Yordan dan dia mandi 7 kali. Setelah dia mandi 7 kali, apa yang terjadi? Seluruh penyakit kusta yang ada pada dirinya telah sembuh total.
Menjadi jemaat yang berperanan, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, itu adalah memerlukan kerendahan hati, kejujuran, tidak sombong, tidak iri hati, tidak berprasangka buruk kepada orang lain, apatah lagi memandang rendah kepada orang lain. Menjadi jemaat yang berperanan itu memerlukan satu kerjasama dan kasih sayang yang erat di antara satu dengan yang lain, tanpa mempunyai prasangka ataupun perasaan-perasaan buruk terhadap anggota-anggota yang lain. Menjadi jemaat yang berperanan itu tidak akan membeda-bedakan atau membeza-bezakan siapa kita di dalam bermasyarakat, dalam satu keluarga besar, di dalam bergereja. Begitu juga di dalam keluarga kita. Sebagai kepala keluarga, kita sebagai bapak, sebagai ibu, tidak semestinya kita memandang rendah kepada ahli keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada anak-anak buah kita, saudara-saudara kita. Kita harus terbuka untuk menerima apa sahaja saran, apa sahaja nasihat dan pendapat yang diberi, baik itu oleh anak-anak kita, begitu juga oleh saudara-saudara kita yang lain. Begitulah peranan kita menjadi jemaat yang berperanan di dalam gereja. Banyak gereja pada ketika ini tidak dapat bergerak dalam satu kumpulan, atau kepemimpinan gereja itu sendiri tidak dapat membawa gereja itu bergerak ke hadapan, hanya disebabkan beberapa anggota jemaat ataupun anggota keluarga yang kerjanya hanya membantah, yang kerjanya hanya berkira-kira tidak bersetuju dengan hal-hal ataupun pendapat-pendapat ataupun pendirian anggota-anggota yang lain. Atas alasan apa kita tidak tahu. Mungkin mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang lebih terhormat, ataupun mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang lebih berkemampuan. Mungkin mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang mempunyai kedudukan yang baik, mungkin di tempat kerja, mungkin di dalam keluarga mereka, ataupun di dalam masyarakat setempat di mana mereka tinggal, ataupun dengan alasan-alasan yang lain. Nah, biasanya gereja yang tidak dapat bergerak ke hadapan itu disebabkan oleh jemaat yang tidak berperanan, sehingga gereja itu menghabiskan masa dan waktu hanya untuk mengurus hal-hal yang berlaku di dalam kumpulan ataupun di dalam masyarakat jemaat bergereja itu sendiri. Saya yakin dan percaya sepanjang kelompok gereja kita ini bergerak dalam 3 tahun yang kebelakang, kita bersyukur karena seluruh jemaat kita mengambil peranan bersama di dalam setiap pelayanan yang ada di dalam gereja kita, sehinggalah gereja kita dapat bergerak. Sehingga pada saat ini tanpa ada banyak masalah. Kalau kita mengatakan di dalam setiap keluarga itu tidak ada masalah, itu satu perkataan yang sukar untuk kita terima. Di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita
bergereja, berkeluarga, masalah itu senantiasa akan datang. Tidak ada yang berjalan, tidak ada yang bergerak tanpa ada halangan. Semuanya ada halangan. Tetapi bagaimana untuk kita menghadapi masalah itu yang menjadi persoalan kita. Baik, untuk menjadi jemaat yang berperanan, pada hari ini kita harus melihat kepada diri kita. Apakah peranan kita di dalam gereja? Apakah tanggung jawab kita di dalam bergereja? Sebagai jemaat yang sudah diberi peranan di dalam gereja kita, banyak perkara yang boleh kita lakukan. Selain daripada kita berperanan untuk memberi melalui keuangan yang berkat kita terima setiap bulan, baik itu melalui perpuluhan kita, baik itu melalui persembahan kita, baik itu melalui pemberian kasih kita, apapun bentuk, itu juga adalah peranan yang dituntut oleh gereja. Begitu juga dengan pelayanan-pelayanan lain yang ada dalam gereja kita. Kita saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Di dalam banyak perkara, gereja menuntut jemaat berperanan di dalam semua aspek ruang yang ada. Dan gereja juga tidak membatas peranan kita di dalam gereja seperti apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita rohani, kita buka hati kita, kita jemput Roh Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, bekerja tanpa batas. Jangan kita bataskan Roh Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan gereja. Kita beri ruang yang seluas-luasnya untuk setiap jemaat mengambil peranan di dalam pelayanan kita di gereja. Saya yakin dan percaya, jika seluruh anggota keluarga memberi persembahan yang terbaik bagi kehidupan berkeluarga, saya yakin dan percaya ketua keluarga akan merasa diberkati. Begitu juga di dalam kehidupan kita bergereja. Jika seluruh jemaat Tuhan berperanan, memberi peranan yang terbaik, saya yakin dan percaya Bapa kita yang di surga akan merasa sukacita yang teramat sangat melihat apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan di dalam gereja kita. Baik, pada minggu ini firman Tuhan yang kita perdengarkan hanya sampai di sini. Saya berdoa kiranya kekuatan sukacita yang daripada Allah Bapa akan sentiasa menyertai kita. Dan saya tahu dan saya mengerti tentang kepayahan kita dalam menghadapi suasana politik COVID yang sedang berlangsung pada saat ini. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi, menjadi jemaat yang berperanan itu juga sama menjadi masyarakat yang berperanan di dalam negara kita ini. Negara Malaysia yang kita cintai, negara Malaysia yang kita sanjungi. Mari kita sama-sama
mengambil peranan sebagai jemaat, sebagai masyarakat yang mencintai negara kita. Kita sokong seluruh tim kepemimpinan yang mentadbir negara kita pada saat ini, daripada Perdana Menteri kepada menteri-menteri yang ada, kabinet-kabinet yang ada, baik itu di persekutuan, begitu juga di negeri-negeri yang ada di dalam Malaysia ini. Kita berdoa dan kita menyokong apapun yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Kita yakin dan percaya semuanya berlaku adalah untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan seluruh anggota masyarakat, seluruh jemaat yang ada di dalam masyarakat kita pada saat ini. Marilah kita saling bergandeng bahu, bergandeng tangan, bergerak bersama-sama mengikut saranan yang diberi oleh kerajaan. Saya yakin dan percaya kita akan menjadi jemaat yang berperanan, kita akan menjadi masyarakat yang berperanan bagi gereja kita, bagi negara kita yang tercintai. Baik, mengakhiri perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini, saya menutup pembicaraan kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya akan membawa kita dalam doa. Baik, mari kita tunduk berdoa. Saya akan membawa kita dalam doa. Terima kasih Bapa Allah yang sungguh baik. Engkau sudah mengajar kami bagaimana menjadi jemaat yang berperanan di dalam gereja kami. Engkau mengajar kami bagaimana kami menjadi anggota yang berperanan di dalam keluarga kami. Firman-Mu juga mengajar kami bagaimana menjadi masyarakat yang berperanan di dalam negara kami. Mari Tuhan, Engkau beri kami kekuatan, Engkau beri kami kemampuan. Biarlah kami menjadi anggota keluarga yang setia, jemaat bergereja yang setia, masyarakat yang bernegara yang setia. Dengan itu Tuhan, penyertaan-Mu akan senantiasa menyertai kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami, di dalam negara kami. Berkati kepimpinan yang ada di dalam negara kami, Perdana Menteri yang kami kasihi, menteri-menteri kabinet, begitu juga dengan ketua-ketua menteri, menteri-menteri besar, dengan menteri-menteri yang mentadbir negeri kami di Malaysia ini, yang di Pertuan Agung, raja-raja kami Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, beri mereka kemampuan agar mereka menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu memberikan kami ide, memberikan kami pendapat saranan yang baik, agar perjalanan negara kami ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pengharapan kami. Doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi pengantara kami dari dahulu, kini, dan sampai kami bertemu dengan Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.